Baiklah, kita lanjut soal nomor 3. Batang-batang rel kereta api pada saat suhu udara 4 derajat Celcius berarti diketahui ketika T rendah itu ya, T rendahnya 14 derajat Celcius, memiliki panjang berarti E0-nya adalah 20 meter. Nah, batang-batang tersebut dipasang pada suhu udara berarti eh, ketika suhu apa ya? Berarti kita buat aja pada siang hari ya. Suhu udara berarti T atau T1 aja. T1 sama dengan 24 derajat Celcius. Nah, jika pemasangan rel mengantisipasi kondisi suhu udara, berarti T2-nya 30 derajat Celcius, berapakah besar celah yang harus diberikan antara dua batang rel agar ujung-ujungnya tepat bersambung? Koefisien muai panjang besi berarti alfa sama dengan, ini kita jadikan pangkat ya, 12 kali 10 pangkat 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya, pangkat min 6. Oke, pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, kemudian berarti berapakah besar celah yang harus diberikan antara kedua batang agar rel ujung tepat bersambung? Nah, jadi kalau kita bahas ya, kayak kalau kita apain? Kalau kita apa namanya? Lihat di sini kalau kita gambar maksudnya ya. Ini ada rel. Nah, berarti rel ini kan keduanya sama-sama memuai. Sama-sama memuai ya. Berarti jadinya pada suhu 24 ya, pada suhu 2 kan yang ditanya delta L. Nah, jadi di sini ada dua kondisi. Jadi ya kan apa namanya tuh rel ini kalau misalnya pada suhu kita lihat di sini ya delta T1-nya. Nah, kan kondisi normalnya kan 14. Berarti kalau ketika kondisinya 24 berarti itu kita buat dulu cari delta T-nya. Berarti 24 dikurang 14 sama dengan 10 kan. Kemudian pada kondisi kedua, nah kan kalau kondisi kedua otomatis kan ini jadinya ada pertambahan panjangnya kan. Nah, jadinya di sini nanti ada delta L2. Delta L2. Nah, ada delta T2-nya juga. Berarti delta T2-nya apa? Ketika kondisinya adalah 30, berarti 30 derajat dikurang 14 derajat. Ya kan? Bukan. Ketika kondisinya 24, sorry. 30 dikurang 24, berarti jadinya 6 derajat Celcius. Ini 10 derajat Celcius. Nah, jadi harus kita cari satu-satu dulu ya. Jadi pada kondisi pertama, jadi delta L1 itu adalah L0 kali, ini L0 kali alfa kali delta T. Ya kan? Nah, berarti L0 kita udah tahu nggak berapa nilai L0? Udah ya, 20. Kali alfanya adalah 12 kali 10 pangkat min 6, delta T-nya adalah 10. Nah, ini jadinya berapa nih? Dikaliin, berarti 24 kali 10 pangkat min 4, ya kan? Atau bisa juga 2,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian berarti kan kalau misalnya kita lihat di sini berarti berubah ya delta L-nya. Delta L-nya menjadi segini, delta L1. Nah, delta L1 ini kan nanti kan dia memuai, berarti kan ini dia memanjang nih. Nah, memanjang ketika suhunya segini, berarti kita cari LT-nya ya. LT-nya kalau kita jabarkan ini adalah 0,00 ada 3 ya. 0,24 ya. Berarti ini satunya meter. Nah, berarti LT yaitu delta L1 ditambah L0. Berarti 20 delta L-nya kan ini 0,00024 ditambah dengan 20. Jadinya 20,00024 meter ya. Nah, jadi nanti kan ketika dia memuai suhu segini, ini adalah menjadi L0 untuk keadaan 2. Oke, L0 untuk keadaan 2.
Nah, baru kita cari ya. Jadi, delta L2, nanti delta L2 sama dengan L0 pada keadaan 2 ini ya, kali alfa kali delta T ya. Ini delta T1, ini delta T2. Berarti L0 kita adalah yang ini kan, 20,00024 dikali dengan 12 ini kita jabarkan aja ya, jadinya 0,0004 kali ya, 4, 12, ya kan? Kali 6. Perubahan delta T2 kan 6. Nah, jadi kalau dikalikan, ini adalah 0,00144 meter. Nah, ini delta L-nya. Nah, delta L ini, berarti ini delta L2 ya. Nah, kan udah dapat kita delta L2 nih. Delta L2 ini berarti ini nanti ini ya. Nah, ini delta L2. Nah, delta L2 ini kan pada satu batang aja. Ini hanya untuk satu batang. Ya, kalau misalnya 2 batang, berarti dia kan yang ditanyanya berapakah besar celah yang harus diberikan antara 2 batang. Antara kedua batang, berarti kita bagi 2, berarti delta L2 per 2, ya. Jadinya 0,00144 dibagi dengan 2, jadinya adalah 0,00072 meter. Jadi, inilah untuk satu batangnya, ya. Oke, paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya.